Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran kimia kelas 12. Kali ini kita akan membahas materi sifat koligatif larutan. Untuk topik pada pertemuan ini adalah penurunan tekanan uap jenuh. Apakah itu penurunan tekanan uap jenuh? Tekanan uap jenuh larutan adalah tekanan pada saat uap dan komponen larutan yang tidak menguap dalam keadaan setimbang, atau tekanan uap yang ditimbulkan pada saat laju penguapan partikel pelarut sama dengan laju kondensasi uap. Hal ini bisa dijelaskan apabila air ditempatkan dalam wadah yang tertutup pada suhu tertentu, maka pada awalnya akan ada molekul air yang berubah dari fase cair menjadi fase uap dengan laju penguapan tertentu. Setelah terbentuk fase gas, maka molekul gas akan berubah menjadi embun. Pada saat laju pengembunan sama dengan laju penguapan, itulah yang disebut dengan tekanan uap jenuh. Mari kita lihat gambar berikut ini. Di sini ada dua tabung, tabung A dan tabung B. Tabung A berisi air atau pelarut dan tabung B berisi pelarut yang ditambah dengan glukosa. Gambar kuning ini menunjukkan partikel glukosa. Kemudian coba kalian amati, fase cair ini akan berubah menjadi fase uap. Perhatikan, apakah ada fase uap di kedua tabung? Ternyata ada. Bagaimanakah fase uap di tabung A dan fase uap di tabung B? Ternyata fase uap di tabung A lebih banyak daripada fase uap di tabung B. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap di tabung A lebih besar daripada tekanan uap di tabung B. Atau tekanan uap pelarut lebih besar daripada tekanan uap larutan. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya penambahan glukosa akan memperkecil atau mengurangi tekanan uap larutan. Mengapa bisa memperkecil? Hal ini disebabkan karena dalam larutan, molekul-molekul glukosa tersebut akan menghalangi molekul-molekul pelarut terlepas dari larutan untuk menguap. Sudah jelas? Mari kita lihat perumusannya. Dengan demikian, jumlah pelarut yang berada dalam keadaan uap menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan tekanan uap
pelarut. Karena tadi di tabung B jumlah uapnya sedikit, maka terjadi penurunan uap di dalam larutan tadi. Nah, sekarang kita rumuskan. Misalkan tekanan uap larutan P, tekanan uap pelarut murni P0, maka tekanan uap larutan itu lebih kecil dengan tekanan uap pelarut murni, atau P lebih kecil dari P0. Berapa besar penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap merupakan selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Atau delta P sama dengan P0 dikurang P. Berdasarkan hukum Raoult, tekanan uap larutan adalah besarnya fraksi mol kali tekanan uap pelarut murni. Jumlah fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut itu sama dengan 1. Maka penurunan tekanan uap sama dengan P0 dikurang P. Kita masukkan harga P. Diperoleh delta P sama dengan P0 dikurang fraksi mol pelarut kali P0 dari persamaan di atas. Fraksi mol pelarut kali P0, fraksi mol pelarut ini diturunkan dari rumus XP sama dengan 1 dikurang XT. Diperoleh delta P sama dengan P0 dikurang P0 ditambah fraksi mol terlarut kali P0. P0 ini kita pindahkan sehingga min kali min sama dengan positif. Persamaan yang terakhir, P0 dikurang P0 ini habis, tinggal fraksi mol terlarut kali P0. Nah, inilah perumusan penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan fraksi mol terlarut kali P0. Apa itu delta P, X, dan P0? Delta P adalah penurunan tekanan uap, X terlarut adalah fraksi mol zat terlarut, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Sudah jelas? Untuk penjelasan materi kali ini, semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA kelas 12. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.